Episode 198. Nada suara Fanny semakin lama semakin lantang, raut wajahnya tampak sangat bersemangat, seolah-olah sudah siap menangkap kebahagiaan di tangannya. Ya, sang jutawan ini harus ada di tangannya. Ini. Melihat Fanny yang terlihat berlebihan, Jensen langsung berdiri ketakutan, dia sangat ingin segera pergi. Marsha membuka mulutnya lebar-lebar, sepupunya sudah gila. Bahkan di hadapan pria kaya seperti Ryan saja, sepupunya akan tetap menjaga mukanya, tetapi begitu dia menghadapi pecundang seperti Jensen, sepupunya malah berinisiatif untuk langsung mengejarnya. Seisi kafe pun dibuat tercengang. Gadis yang begitu baik ini berinisiatif untuk mengejarnya tapi pria itu masih acuh tak acuh, apa dia buta? Melihat ke sisi Elena lagi, semua orang tercengang tapi senyum berseri-seri muncul di wajah Elena, sepertinya dia tidak salah tentang Jensen. Maaf, aku sudah menikah dan sepanjang hidupku, aku hanya akan mencintai istriku yang bernama Elena Laurence. Jensen benar-benar ketakutan sekarang, kemudian dia mengeluarkan sebuah kardus karton kecil dan meletakkannya di atas meja sambil berkata, Marsha, maafkan aku benar-benar tidak bisa membantumu, mohon maaf merepotkanmu tapi tolong berikan hadiah ini untuk Elena. Aku harap dia bisa memaafkanku, selamat tinggal. Setelah berucap dia langsung kabur. Jensen, jangan pergi, aku tidak keberatan jika kamu sudah menikah, aku bisa menjadi simpanan, aku tidak menginginkan apapun sekarang, aku hanya ingin berada di sisimu. Kumohon jangan pergi, aku sangat menyukaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Tolong berikan aku kesempatan sekali lagi. Ketika Jensen beranjak berdiri, Fanny tiba-tiba bergegas meraih celana Jensen kemudian berlutut sambil berteriak. Di dalam hatinya, sang jutawan ini tidak boleh terbang pergi. Jangankan berlutut, bahkan jika dia disuruh melayani beberapa orang dalam satu malam pun, selama dia bisa mendapatkan sang jutawan itu, dia juga akan tetap bersedia. Harap hargai dirimu sendiri. Raut wajah Jensen berubah, pada akhirnya dia berteriak, jika kamu menggangguku lagi, hati-hati dengan pekerjaanmu. Kalimat ini jelas sangat ajaib membuat hati Fanny bergetar. Dalam sekejap dia tidak berani menarik Jensen lagi, kemudian tanpa daya dia hanya bisa berlutut di lantai kafe lalu menangis. Sang jutawan, akhirnya terbang menjauh dari dirinya. Ternyata begitu, dari awal aku sudah melihat kenapa pria ini begitu tidak berperasaan. Ternyata dia sudah menikah, jadi dia menolak mengejar wanita lain. Sepertinya dia sangat mencintai istrinya. Bagaimanapun pria biasa tidak akan bisa menolak wanita cantik seperti itu yang juga pekerja kerah putih berkualitas tinggi apalagi dia juga kaya. Ternyata ada juga pria yang begitu baik di dunia ini, aku sangat iri pada istrinya. Begitu Jensen pergi, semua jenis perbincangan berkicau memenuhi seluruh kafe. Bahkan beberapa wanita yang datang bersama pasangannya juga memberikan pacar mereka pembelajaran dari Jensen. Kenapa bisa begini? Marsha memandang sepupunya yang konyol. Dia benar-benar tercengang. Padahal sepupunya ini memiliki selera yang tinggi. Lantas kenapa dia bisa berlutut memohon-mohon kepada Jensen? Alih merobek wajah Jensen dia malah membuat Elena lebih percaya kepada Jensen. Kak, kenapa kamu begitu memalukan? Sambil menghela napas panjang, Marsha hanya bisa membantu membopong Fanny. Dalam hatinya dia geram tapi dia tidak berani menyerang Fanny. Ini semua karena kamu. Sorot mata Fanny yang murka tiba-tiba menatap ke arah Marsha. Semua ini dia salahkan pada Marsha. Jika bukan karena pelacur ini, mana mungkin Jensen bisa pergi? Iya, semua karena aku, toh dia hanya seorang pecundang yang malang. Itu bukan masalah besar. Lagi pula Ryan tidak mencampakkanmu, jadi untuk apa kamu bereaksi seperti ini? Marsha hanya bisa menghibur Fanny. Sepertinya Ryan juga sudah tidak tertarik lagi kepadaku, selain itu aku juga sudah tidak menaksirnya lagi. Keluh Fanny dengan nada yang tidak senang, apakah seorang Ryan dapat dibandingkan dengan Jensen? Tidak mau Ryan lagi. Marsha terus mengikuti Fanny kemudian tertawa, bukankah kamu bilang ada seorang direktur kaya yang masih muda datang ke perusahaan? Direktur ini tampan serta memiliki kemampuan yang kuat untuk menangani masalah. Tepat sekali seperti pria yang kamu idamkan, kamu bisa mengejarnya. Aku pikir dengan temperamenmu, kamu pasti berhasil mendapatkannya. Kamu ini benar-benar tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu. Berbicara tentang direktur perusahaan Downing International, Fanny tidak kuasa menahan emosi, kemudian memaki, pergi kamu.
Sialan, bukankah baru saja itu dia? Marsha ini masih tidak tahu malu menyebutkan. Fanny, ada apa sih denganmu hari ini? Dimaki seperti itu, Marsha merasa tertekan dalam hatinya. Namun dia juga putus asa, karena tidak berani memprovokasi sepupunya, jadi dia hanya bisa pergi baik-baik. Tentu saja sekalian membawa hadiah dari Jensen kepada Elena. Elena, tampaknya suamimu ini benar-benar mencintaimu, dia bahkan telah menyiapkan hadiah untukmu ditambah lagi. Wanita cantik dan kaya seperti Fanny bahkan berlutut kepadanya, memberikan uang serta tempat tidur, tapi suamimu tidak mau. Aku benar-benar iri padamu. Di samping restoran, semua rekan-rekan kerja Elena menatapnya dengan perasaan iri. Dasar si bodoh itu. Elena memakinya, tetapi di sudut mulutnya terbentuk senyum yang manis dan indah. Senyuman ini tidak diragukan lagi sangat menarik perhatian Glenn. Akan tetapi, ketika dia mengingat kejadian sebelumnya, dia menjadi jengkel dan mengutuk dalam hati. Pada awalnya dia ingin menghancurkan romansa suami istri Elena. Alhasil bukannya gagal, mereka malah semakin membaik. Tetapi dia tidak berniat untuk menyerah, dia berpikir kalau semua wanita itu mengejar romansa. Selama dirinya lebih romantis dari Jensen, mungkin dengan itu Elena akan tahu kebaikannya. Setelah sekian lama, Elena dan semua rekannya kembali ke kantor polisi lalu pergi mencari Marsha, karena hadiah permintaan maaf Jensen ada di tangan Marsha. Marsha, mana hadiah dari suami Elena? Bahkan, semua rekan-rekan juga ingin melihat hadiah apa yang diberikan Jensen. Oh, aku lupa. Marsha tengah membereskan hadiah di mejanya. Karena ada banyak pria yang mengejarnya dia selalu dapat menerima banyak hadiah setiap hari sampai mejanya menjadi berantakan. Begitu aku kembali, aku langsung menaruhnya di atas meja. Kalian semua tolong bantu aku mencarinya. Kamu ini terlalu ceroboh, itu adalah hadiah dari orang lain untuk Elena. Kenapa kamu bisa sembarangan menaruhnya? Seorang bibi berusia 30-an mengeluh. Marsha menjulurkan lidahnya, lalu dia mengingat kejadian Jensen sebelumnya seketika emosi di hatinya membara lagi. Dengan nada yang jengkel dia berkata, barang bagus apa yang bisa diberikan dari seorang pecundang miskin. Tidak apa-apa, selama itu dari dia, aku akan menyukainya. Elena sama sekali tidak peduli, dia masih terus mencari di atas meja mencarinya di atas meja. Mata Marsha berkedip kemudian dia tiba-tiba tersenyum, coba lihat ini adalah hadiah yang diberikan oleh Tuan Levin kepadaku. Ketika dia berbicara, sebotol parfum yang harumnya sangat lembut muncul di tangannya. Wow, sepertinya ini adalah parfum Chanel nomor 5 tampaknya ini adalah edisi terbatas yang harganya bisa mencapai 100.000 yuan. Wah Marsha pacarmu sangat murah hati. Seorang bibi tampak iri. Oh, dia bukan pacarku, dia hanya salah satu dari pria yang mengejarku. Kemudian Marsha mengeluarkan tas Louis Vuitton lainnya lalu diikuti dengan jam tangan Tissot. Membuat semua rekannya yang melihat hadiah ini merasa iri. Aku selalu percaya bahwa, apakah seorang pria mencintaimu atau tidak itu tergantung pada hadiah yang dia berikan kepadamu, itu menunjukkan niatnya yang kuat atau tidak. Mendengar rekan kerjanya berkicau, Marsha dengan bangga menimpali, dan hadiah yang niat itu pasti tidak akan lepas dari uang. Jika seorang pria saja bahkan tidak bisa menghabiskan uangnya untukmu, maka sudah dipastikan dia itu tidak mencintaimu. Ketika dia mengatakan ini, dia juga melirik Elena, dan melihat Elena akhirnya menemukan hadiah dari Jensen. Hadiah itu dikemas dalam kotak dengan penampilan biasa bahkan kotak utama itu tidak memiliki logo produk mewah, yang menunjukkan kalau itu hanyalah hadiah biasa.